Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi geografis program Kampus Merdeka. Salah satunya adalah proyek kemanusiaan. Selanjutnya, kelompok kami berisikan pertama saya, Abdurrahman Ramadan, ada Dimas Nugraha, ada Dimas Dwi Yulianto, ada Diki Wahyudi, dan Muhammad Farah Rafiza. Selanjutnya, Project Overview. Sistem informasi geografis program Kampus Merdeka salah satunya eh, proyek kemanusiaan ini dibuat sebagai bentuk dukungan dari para mahasiswa terhadap daerah yang terkena bencana alam, terutama dari segi bantuan sosial dan kemanusiaan. Sistem ini nantinya akan dapat mendeteksi lokasi dari daerah yang terkena bencana alam, sehingga memudahkan bagi para mahasiswa dalam mengkoordinir rencana kemanusiaan yang akan dilakukan nantinya. Selanjutnya, berikut adalah flowchart dari proses manual. Bisa dilihat di sini, terdapat bencana, kemudian akan berjalan ke warga yang melaporkannya. Pada admin menerima laporan, admin verifikasi kejadian benar atau tidak benar. Jika benar, admin memberikan laporan kejadian kepada pihak terkait, selanjutnya pihak terkait mendapat laporan diproses. Sedangkan jika tidak benar, laporan tidak akan diproses. Selanjutnya, bisnis proses manual. Yang pertama, warga melihat kejadian dan melaporkan hal yang terjadi. Sama seperti tadi, admin menerima laporan dan memverifikasi laporan, admin memberikan laporan kepada pihak terkait, 4 pihak terkait menerima laporan dan memproses laporan, dan pihak terkait membuat detail kejadian. Next. Ya, ini adalah diagram dari sistem usulan. User memilih menu kejadian, dan sistem akan menampilkan form. Setelah itu user mengisi form, sistem menampilkan detail laporan yang dilanjutkan ke admin. Admin menerima laporan, kemudian memverifikasi ke sistem akan memilih benar atau tidak benar, sistem mengupdate status laporan bahwa laporan valid atau tidak, admin menginput laporan yang sudah terverifikasi, kemudian sistem menampilkan opsi pihak terkait yang ada seperti pemadam kebakaran, kepolisian, atau apapun. Kemudian admin menyebarkan berita yang sudah diverifikasi pihak terkait mendapatkan informasi, dilanjutkan pihak terkait memproses laporan, kemudian pihak terkait membuat laporan terkait kejadian, dilanjutkan dengan pihak terkait mengirim laporan kejadian yang sudah diproses kepada admin. Admin menerima laporan, kemudian admin mengupdate status laporan, dan admin akan mengupload ke sistem, mengupdate ke sistem status laporan dari admin. Oke. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Nugraha. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Abdurrahman. Untuk slide berikutnya itu sistem usulan. Sistem usulan ini dimulai dari warga melaporkan kepada sistem. Kemudian sistem akan menyimpan data ke database. Setelah itu sistem mengirimkan laporan ke admin verifikasi laporan. Kemudian sistem mengirimkan status laporan terverifikasi. Setelah itu admin menyebarkan laporan ke pihak terkait. Kemudian sistem mengirimkan laporan ke pihak terkait juga. Dari pihak terkait ini nantinya akan memproses laporan. Kemudian sistem juga mengirimkan status laporan diproses, pihak terkait mengirimkan detail kejadian, kemudian admin menerima detail kejadian, dan admin mengupdate status laporan selesai. Next. Use case diagram yang kita gunakan di sini adalah ada 3 pengguna. Yang pertama ada user, admin, dan petugas. User di sini bisa melaporkan informasi bencana. Admin juga di sini bisa memverifikasi informasi bencana yang diterima, kemudian juga menambahkan informasi bencana. Kemudian untuk petugas sendiri, dia dapat memberitahuan informasi bencana alam, juga dapat melaporkan informasi terkait bencana. Next.
sequence diagram user. Alur pada sequence di samping user membuka sistem, kemudian sistem menampilkan kembali form kepada user. Ketika user mengisi form sistem, melanjutkan detail laporan dari user ke admin. Bisa dilihat seperti yang kita tampilkan di sini. Next. Sequence diagram admin. Alur admin pertama, dia membuka sistem. Kemudian sistem menampilkan detail laporan balik kepada admin. Admin memvalidasi laporan tersebut dan sistem mengirimkan informasi dari laporan yang ada kepada pihak terkait. Next. Kemudian terakhir ada sequence diagram pihak terkait. Di sini alur diagram di atas, pihak terkait membuka sistem. Sistem kemudian menampilkan detail informasi kepada pihak terkait. Kemudian pihak terkait menjalankan tugas yang ada pada laporan tersebut setelah tugas terselesaikan. Kemudian pihak terkait mengirim hasil laporan kepada sistem dan sistem secara otomatis mengupdate status laporan. Oke. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Diki Wahyudi. Oke, terima kasih Dimas. Pada deployment diagram, pertama alurnya adalah pengguna membuka web browser dan akan menampilkan dashboard. Dalam dashboard terdapat form laporan dan berita laporan sebelumnya. Kedua, pengguna mengisi form laporan dan menunggu status laporan. Laporan dikirim ke database. Ketiga, admin memvalidasi dan mengupdate status laporan. Keempat, admin menghubungi pihak terkait memproses laporan. Kelima, pihak terkait mengirim detail kejadian. Keenam, admin update status laporan. Dan terakhir, ketujuh, admin menambahkan berita. Oke, next. Komponen diagram. Di sini terdapat beberapa komponen diagram yang terdiri dari sistem, lalu sistem terdiri dari beberapa subsistem yaitu user console, admin console, pihak terkait console, maps, dan sistem database. Next. Step chart diagram. Pada step chart diagram terdapat ada dua sistem, yaitu status yang terdiri dari laporan database, validasi satu laporan kejadian, dan transisinya terdapat simpan laporan baru ke database, kirim ke admin, validasi laporan, pilih pihak terkait, update satu laporan, simpan laporan kejadian ke database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang stats card diagram. Di sini menjelaskan tentang user, admin menerima laporan dari user, setelah itu laporan dicek oleh admin, dan laporan akan dikirimkan ke pihak terkait, setelah itu pihak terkait mengupdate laporan. Next. Oke, di package diagram, di sini ada UI, dan UI mengirim ke GUI manager dan laporan, dan ke external storage. Setelah itu laporan mengirim ke package mengirim ke status laporan dan external storage, setelah itu stream storage mengirim ke external storage dan database. Next. Oke, collaboration diagram. Di sini user membuka sistem, kemudian sistem menampilkan form laporan kepada user, lalu user mengisi forum sistem, kemudian sistem menyampaikan laporan ke database. Setelah itu sistem melanjutkan detail laporan dari user ke admin. Admin akan memverifikasi laporan, lalu sistem akan memberitahukan kepada pihak terkait. Next. Masih collaboration diagram, sini pihak terkait membuka sistem, kemudian sistem kembali menampilkan detail informasi kepada pihak terkait. Kemudian pihak terkait memproses laporan tersebut. Setelah tugas terselesaikan, pihak terkait mengirim hasil laporan kepada sistem. Sistem menyampaikan hasil laporan ke database dan sistem akan mengupdate status laporan. Next.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Farah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang UI dari website yang akan kita buat nantinya, yaitu pada halaman utama. Di halaman utama di sini kita dapat melihat berita terkini yang bermodelkan dengan slider ya, dan juga di sini kita bisa langsung membuat laporan dari user untuk melaporkan kejadian apa yang sedang terjadi dan bagaimana kondisi di sana agar nanti diverifikasi oleh admin. Di sini juga ada menu untuk langsung melihat detail laporan yang sudah dikerjakan atau belum. Di sini bisa dilihat ya, di sini ada halaman form laporan yang dimana nantinya user akan mengisikan form laporan ini untuk dikirimkan ke admin secara otomatis, akan dibaca oleh admin melalui sistem admin. Ini adalah laporan kejadian dari pihak terkait yang dilaporkan setelah kejadian diproses atau sudah selesai. Ini adalah notifikasi atau bisa dilihat dari list ya, list dari status laporan. Ada di sini ada kebakaran Lampung yang statusnya masih merah. Merah di sini notnya adalah belum dalam penanganan gitu ya. Sedangkan kalau kuning itu warnanya kuning itu dalam penanganan, belum selesai. Berikut adalah tampilan login admin ya. Di sini ada dashboard admin yang terdapat fitur ada laporan baru yang nantinya akan bertambah sendiri nilainya di sini secara otomatis jika ada yang mengisikan form laporan yang tadi di awal saya jelaskan. Dan ini adalah laporan yang sedang diproses. Bisa dilihat ya, di sini ada angkanya juga. Ini ada yang selesai juga, laporan selesai. Dan di sini, di bawah sini ada maps, yang dimana titik-titik ini itu adalah tersambung ke ini ya, apa namanya, database ini ya. Jadi ketika kita klik di sini, maka akan muncul gambarnya, prosesnya bagaimana, seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.